Pada malam yang gelap, tanpa bulan, sekelompok pendaki muda memutuskan untuk menantang diri mereka sendiri dengan mendaki Gunung Tangkuban Parahu. Mereka sudah mendengar banyak kisah tentang misteri di balik kabut tebal gunung itu, tentang suara-suara aneh, dan tentang kawah tersembunyi yang tidak tercatat dalam peta manapun. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan membawa perlengkapan seadanya, mereka mulai menapaki jalur setapak yang menanjak, diterangi hanya oleh lampu senter kecil yang gemetar di tangan. Saat malam semakin dalam, kabut turun perlahan, dingin dan pekat, menelan pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Suhu udara turun drastis, membuat nafas berubah menjadi uap putih. Langkah kaki mulai terasa berat. Setiap ranting yang patah di bawah sepatu terdengar seolah-olah memecah kesunyian malam yang menakutkan. Mereka terus berjalan, tetapi lama-kelamaan jalur setapak menghilang, tergantikan oleh semak belukar dan tanah berlumut. GPS mereka kehilangan sinyal, dan kompas berputar tanpa arah. Di antara kabut muncul sosok samar seorang perempuan, berdiri diam dengan pakaian lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang basah. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kiri, ke sebuah jalur sempit yang tak tampak sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pendaki itu mengikuti arah tersebut, berharap menemukan jalan keluar dari kebingungan. Namun yang mereka temui bukanlah jalan pulang, melainkan sebuah kawah kecil tersembunyi di tengah hutan. Air di dalam kawah itu berwarna hitam pekat, berkilauan aneh di bawah sinar bulan samar yang menembus kabut. Udara di sekitar kawah terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Aroma belerang bercampur dengan bau anyir, darah memenuhi hidung. Salah satu dari mereka mulai mendengar bisikan, suara yang datang dari segala arah, berbisik kote-kota yang tidak dipahami. Nafas menjadi sesak, kepala terasa berat, dan pandangan mulai berputar. Mereka mencoba berbalik, namun jalan yang mereka lewati telah menghilang. Di belakang mereka terdengar suara langkah kaki, cepat dan ringan, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti. Ketika mereka menoleh, hanya ada kabut pekat yang menyelimuti pepohonan. Suara tawa lirih mulai terdengar, kadang di kanan, kadang di kiri, membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di sudut mata, namun selalu menghilang saat dilihat langsung. Satu persatu, kelompok itu mulai tercerai-berai. Seseorang terseret ke dalam semak belukar, hanya meninggalkan jejak kaki yang berakhir di tepi kawah. Seseorang lainnya berlari panik ke dalam kegelapan hutan. Suaranya memanggil-manggil sebelum akhirnya tenggelam dalam jeritan panjang yang memilukan. Yang tersisa berusaha bertahan, namun setiap langkah hanya membawanya kembali ke tempat yang sama, berputar-putar di sekitar kawah hitam. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, sosok perempuan itu muncul kembali di tepi kawah. Kali ini wajahnya terlihat jelas, penuh luka. Matanya berlubang hitam kosong. Ia melangkah perlahan, mendekat, sambil berbisik dengan suara berat yang bergema di dalam kepala. Kata-katanya terdengar seperti kutukan yang sudah lama dipendam. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa bersembunyi. Mereka telah mengusik tempat yang seharusnya dilupakan. Udara menjadi semakin dingin. Langit berubah merah tua. Pepohonan bergoyang hebat tanpa angin. Dari dalam kawah muncul suara raungan dalam, suara yang bukan
dari dunia manusia. Tanah bergetar halus di bawah kaki, seolah-olah sesuatu sedang bangkit dari dasar bumi. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Mata perlahan menjadi berat, pikiran terasa kabur, dan sebelum semuanya menjadi gelap, terdengar satu kalimat terakhir yang bergema di dalam kepala. Kalian sudah dipilih, kalian tidak akan pulang. Pagi harinya, warga sekitar menemukan satu orang pendaki tergeletak di pinggir hutan. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat, membiru, dan matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada bekas luka. Namun ekspresi wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Sejak hari itu, orang-orang desa menghindari lereng gunung saat malam tiba. Mereka percaya ada sesuatu yang mengintai di dalam kabut. Kadang terdengar tawa kecil dari balik pepohonan. Kadang sosok perempuan dengan kebaya lusuh terlihat berdiri diam di antara batang-batang pinus. Dan pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, bau belerang bercampur darah tercium samar di udara. Orang-orang bilang kawah hitam itu masih ada, tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang sudah apos dipanggil dan apos yang bisa melihat jalannya. Dan ketika jalannya sudah terbuka, tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya ada satu kepastian, mereka yang menemukannya tidak akan pernah benar-benar kembali.